Nusantara dikenal sebagai surga rempah dunia bahkan jauh sebelum masa penjelajahan dunia dimulai. Eksplorasi besar-besaran menjadi media monopoli kolonialisme bangsa Portugis dan Belanda yang sempat berebut untuk menguasai rempah Indonesia. Cerita kemegahan Pulau Ternate, Tidore, dan Banda menjadi bagian sejarah kuno yang banyak terukir di berbagai literatur dunia sebagai kepulauan rempah atau The Spices Island, di mana pala, cengkeh, dan kayu manis menjadi komoditi utama untuk dikuasai karena manfaatnya yang baik untuk kesehatan dan juga harga yang melambung setara dengan harga emas di masanya. Jatuhnya kekuasaan Islam Utsmaniyah menjadi faktor utama masa penjelajahan baru dimulai. Jalur sutra darat yang ditutup membuat geliat jalur rempah di lautan semakin ramai. Disinilah masa-masa ekspedisi rempah dunia mulai berkembang pesat. Pemusatan ladang rempah di wilayah timur Nusantara menjadi taktik penguasa kala itu sebagai bentuk monopoli perdagangan. Namun melalui jalur perlintasan distribusi rempah via laut, akhirnya menghantarkan bangsa Belanda untuk menginjakan kakinya di tanah Jawa. Pulau Jawa masuk dalam sentra perdagangan rempah. Nah, tapi bukan merupakan sentra untuk pertumbuhan rempahnya itu sendiri, melainkan jadi tempat untuk persinggahan para saudagar-saudagar besar di dunia. Nah, pengaruhnya itu sendiri terlihat jelas di dua kerajaan besar, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta lahir sebagai dua kerajaan pecahan dari Kesultanan Mataram. Kerajaan ini dibangun berdasarkan perjanjian Giyanti, buah dari hasil kesepakatan VOC dengan Kesultanan Mataram. Hubungan baik yang terjalin dengan bangsa Belanda tampak jelas terasa pada masa kepemimpinan Sultan Pakubuwono ke-10. Kedekatan ini dianggap oleh sebagian kalangan sebagai siasat pendekatan bagi masyarakat secara lebih terarah. Dan dari titik inilah akhirnya rakyat mulai mengenal kebudayaan baru yang lebih berbau Eropa. Kemudian alatnya. Masuknya pengaruh asing perlahan namun pasti turut mempengaruhi rasa di dapur keraton. Bahkan pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10 dibuatlah 4 dapur yang diperuntukkan untuk kebutuhan masakan yang berbeda. Salah satunya dapur koken. Koken dalam bahasa Belanda berarti dapur. Dapur ini sengaja dibuat untuk mengolah menu jamuan internasional. Dari sinilah kekayaan kuliner Surakarta bermula. Masuknya rempah-rempah di tanah Jawa tidak seperti masuknya rempah di Sumatera atau di Maluku. Kalau di sana memang populer sekali buahnya yang diperdagangkan. Kalau di sini bercampur dengan akulturasi budaya. Nah, bercampur juga dengan makanan. Jadi kalau misalnya kita lihat makanan di Jawa ini juga berempah loh ternyata. Nah, ini yang kita buat adalah lodoh pindang di dapurnya Keraton Surakarta. Ini makanan khas nih. Jadi kalau dulu ini hanya keluar, ini menjadi suguhan di saat ada pentas wayang. Ini saya beruntung sekali bisa lihat proses pembuatannya. Ini udah kelihatan dong tadi seperti apa, bumbunya apa aja. Nanti tinggal nyicipin sedikit lagi. Sudah bertahun-tahun dunia kuliner telah menjadi saksi adanya pelangi budaya di tanah Jawa. Perpaduan bahan bumbu serta rasa asli Jawa dengan selera Eropa menciptakan sebuah khasanah kamus kuliner baru di Indonesia. Sejak dahulu kala, pentas wayang digemari oleh masyarakat. Bermula dari kegiatan para wali untuk menyebarkan agama Islam, wayang kini berkembang menjadi media propaganda yang digemari oleh masyarakat. Selain menghibur, cerita dan lakonnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mudah diterima oleh masyarakat.
Lodoh pindang atau lodeh pindang menjadi masakan khas yang sudah mulai sulit dijumpai. Rempah yang dicampurkan menjadi salah satu cita rasa Indonesia yang dihadirkan di dalamnya, serta mangkuk daun takir yang menjadi alas perjamuan kami kali ini. Nah, kan tadi saya kebayangnya akan seperti rawon, tapi ternyata enggak, karena dia dimasukin santan ya, Mbak. Jadi rasanya di mulut tuh sangat-sangat gurih. Kalau misalnya ngebayangin, mungkin yang sudah lazim dengan masakan Padang, kebayang cincang, nah ini. Tapi ini versi Jawanya, jadi lebih manis. Sementara kalau lodehnya malah pedas. Tapi dua-duanya enak banget. Ini masih tetap ada ya, dari dulu sampai sekarang ya, menu lodeh pindang ini. Pindang lodeh, apa lodeh pindang? Lodeh pindang. Nah, yang pasti kalau misalnya teman-teman lihat tadi dari awal juga di sekitar keraton ini banyak banget percampuran budaya, bisa dilihat dari patung-patungnya dari Belanda, itu merupakan hadiah. Jadi memang kalau untuk makanannya sendiri pun jadi akulturasi budaya, jadi tercampur. Ini seperti bistik, seperti stik mereka, tapi dengan cara Jawa. Ini sampai nanti-nanti juga masih tetap dimasak ini ya Bu ya? Tapi nggak setiap hari ada ya menu lodoh pindang ini. Kebiasaan masyarakat di Jawa ini mengkonsumsi makanan manis sepertinya tidak terlepas dari kultur stelsel atau kultur tanam paksa di zaman Belanda dulu. Jadi lahirlah kebiasaan untuk mengkonsumsi segala sesuatunya yang manis. Apalagi kalau misalnya kita dengar kata-kata jenang, udah identiknya langsung manis kan, tapi beda dengan yang saya makan. Ini disebut jenang tumpang. Dia kalau misalnya dilihat bubur, ada buburnya, lalu ada semacam urat dengan sayur krecek, tahu, dan telur. Jadi kalau misalnya dilihat sekilas, ini seperti lontong sayurnya Betawi. Dan rasanya gurih, enak. Masuknya kekuatan asing di Pulau Jawa sebagai akibat perdagangan rempah antar pulau membuat gejolak kehidupan baru di tanah Jawa. Pulau Jawa pada akhirnya menjadi pintu masuk bagi para pemburu kekayaan alam Nusantara. Nah, tentu di sepanjang jalur Solo dan Jogja ini dulunya merupakan tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda, tapi sampai sekarang masyarakat juga masih tetap menanam tebu. Kenapa? Karena tebu ini ternyata menghasilkan gula tebu buat masyarakat di sini, dan bukan cuma industri aja, pabrikan maksud saya, tapi juga sampai ke industri rumahan masih sampai sekarang merasakan hasilnya. Kultur stelsel atau tanam paksa oleh bangsa Belanda memiliki sejarah kelam di Pulau Jawa. Tebu menjadi salah satu komoditi utama yang wajib untuk ditanam oleh warga. Lahan-lahan padi tergerus habis, yang sempat membuat Cirebon dan Jawa Tengah mengalami masa kelaparan pada tahun 1843. Kelangkaan beras kala itu membuat masyarakat kehilangan sumber karbohidrat utama. Tak ada beras, akhirnya umbi dan tebu yang menjadi pilihan sebagai pengganti sumber karbohidrat. Jadi tidaklah heran jika lidah warga Jawa pada akhirnya menjadi familiar dengan rasa manis. Buah dari tradisi tanam paksa yang pada akhirnya dihapuskan pada tahun 1870. Meski tanam paksa telah hilang, namun tradisi tanam tebu masih melekat hingga saat ini secara turun-temurun. Tebu
tebu atau sugar cane masuk dalam jenis tumbuhan rumput-rumputan yang hanya bisa hidup di daerah beriklim tropis. Dalam industri, tebu biasa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan gula putih dan vetsin. Gula Jawa menjadi sebutan yang familiar di telinga ketika melihat gula merah. Ya, industri tebu Nusantara memang terkenal di tanah Jawa, warisan kebijakan Belanda sejak abad ke-17. Puncak kegemilangan perkebunan tebu terjadi pada awal tahun 1930-an. Terdapat 179 pabrik gula dengan hasil mencapai 3 ton per tahun. Namun sayang, krisis ekonomi dan politisasi perdagangan membuat gula Nusantara menjadi lemah. Mirisnya, surga gula kini berubah menjadi negara importir gula. Lain ladang, lain belalang menjadi pepatah yang pas ketika saya berada di sini. Di Klaten, Jawa Tengah, sari tebu dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan gula merah. Selain cara pembuatannya lebih mudah, juga tak butuh banyak biaya untuk memproduksinya secara rumahan. Di tangan Ibu Ani, sari tebu bisa diubah menjadi barang yang unik. Para pengrajin gula tebu pun bersama membuat perkembangan usaha tebu. Menambahkan bubuk rempah di dalam adonan gula membuat industri rumahan ini membuat gula jenis baru yang mereka sebut dengan gula rempah atau gula herbal. Nah, jadi awal mulanya tebu itu ada di tanah Jawa itu karena dulu ditanam paksa, memang disuruh tanam paksa oleh Belanda. Tapi setelah tanam paksa itu, jadinya masyarakatnya tanam sendiri sampai sekarang karena memang menghasilkan, ada nilai ekonomisnya. Nah, industri ini tidak akan bisa berlanjut sampai sekarang kalau misalnya tidak ada inovasi dari masing-masing. Nah, ini seperti yang ada di sini, ini dibikin dengan campuran jahe, kapulaga, kayu manis. Jadi kalau serai, betul. Jadi kalau misalnya kita gigit, rasanya seperti permen jahe. Hangat di tenggorokan. Bener, makan gula hangat di tenggorokan. Ini inovasinya keren nih. Nah, merem nih. Kalau kata reporter saya nih tinggal ditambahin susu, kacang, roti, jadi sekuteng, Bu. Reporter saya dari tadi udah, ini mirip sekuteng. Iya, mirip banget. Betul, Bu, nikmat banget ditambahin susu. Wah, keren nih. Panen raya telah tiba. Semua warga bersiap dan menyambutnya dengan sukacita. Masa panen raya adalah masanya bersukacita. Gundukan tumpeng beserta lauknya di tengah pawai menjadi syarat sebagai bentuk syukur dan berkat yang harus dinikmati dan disyukuri bersama. Meredupnya perburuan rempah di Nusantara terjadi seiring berkembangnya dunia. Masa revolusi industri menjadi awal terpuruknya perburuan cengkeh di Nusantara. Meriah ya, jadi nih di Temanggung ini khususnya di Dusun Dukuhan Wonosari itu setiap tahun di saat mau panen tembakau ada arak-arakan yang dilakukan oleh masing-masing RT seperti itu. Nah, bukan cuma arak-arakan aja, tadi kan lihat tuh ada saji-sajian, nah itu sebagai wujud seperti berterima kasih kepada alam kayak gitu. Udah lihat, riuh sekali, keren ya. Namun di masa ekspansi tembakau, popularitas cengkeh mulai bergeliat kembali. Tak lagi digunakan sebagai bumbu dan bahan pengawet. Kini tembakau beralih fungsi menjadi primadona industri rasa dan aroma bagi para penikmat kretek.
Dan begini setelah tadi habis ada sambutan-sambutan, ada doa bersama, lalu sajiannya dimakan pakai apa? Saya boleh makan. Bulan Agustus hingga Oktober menjadi waktu yang sangat dinantikan para petani tembakau di kota Temanggung, Jawa Tengah. Inilah saatnya memanen hasil usaha dan kerja keras selama hampir 6 bulan lamanya. Bertani tembakau telah dilakukan dari generasi ke generasi, mengajarkan pengharapan yang tidak sia-sia pada musim kemarau. Selain tebu, tembakau adalah produk tanam paksa atau kultur stem cell yang bertahan hingga saat ini. Tanaman tembakau merupakan wujud kolonialisme dan imperialisme bangsa asing atas tanah Indonesia. Kolonialisme atas Indonesia muncul setelah adanya revolusi industri sebagai akibat adanya hasrat untuk mencari sumber daya alam secara massal untuk kepentingan perdagangan dan industri. Di Kotiada Tobacco atau lebih dikenal dengan tobacco atau tembakau pertama kali ditemukan di Amerika dengan bentuk daun yang melebar dan meruncing. Tembakau Temanggung termasuk dalam jenis Four Oaks, yaitu tanaman yang ditanam di kala musim penghujan dan dipanen di kala musim kemarau tiba. Tuh, sarung tangannya sampai begini nih. Minsrinya lengket. Coba lihat. Nah, tuh. Ini nggak bisa hilang ya, Bu? Lama ya? Susah hilangnya. Lengket. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di balik daun tembakau ini ada kayak bulu-bulu halus. Ya. Nah, ini nih kalau menurut Ibu ini seperti inian embun ya, endapan embunnya. Nah, ini yang disebut minsri. Nah, ini yang lengket nih. Kalau dipegang juga berasa kesat. Terus. Nah, ternyata banyaknya tuh kalau misalnya ininya banyak berarti nikotinnya banyak. Ya. Itu tandanya di situ ya. Yang banyak minsrinya yang tembakaunya kualitas bagus. Mingsri atau getah daun yang dihasilkan oleh endapan embun dipercaya sebagai penentu kualitas pada daun tembakau. Belum ada penelitian lebih jauh, namun para petani percaya daun tembakau terakhir yang memiliki kandungan mingsri yang tebal akan menjadi cikal bakal tembakau serintil atau tembakau dengan kualitas terbaik. Nah, panen tembakau ini berlangsung selama 1 tahun 1 kali. Nah, bisa selama 2 bulan ya. Jadi dari bawah tadi yang kita petik pertama sampai nanti ujungnya, nah itu bisa 2 bulan. Yang ujung itu yang kualitasnya bagus, namanya serintil. Nah itu nikotinnya yang paling berasa. Nah ini baru proses awalan. Ini digulung dulu, Bu. Itu ya caranya. Habis ini nanti kita masuk ke rumah. Nah di situ nanti masuk ke proses grading. Kita baru tahu kualitasnya yang mana. Habis itu dia didiamkan dulu. Nanti baru masuk proses rajang. Dan nanti tinggal di packing. Masa panen raya menjadi masa sukacita seluruh masyarakat. Tidak hanya pemilik kebun, setiap warga memiliki peranannya masing-masing. Profesi musiman pun bermunculan, mulai dari buruh angkut hingga pengrajin keranjang. Di Temanggung, tembakau diproduksi dengan cukup maju, meskipun di beberapa tempat masih mengandalkan alat tradisional dengan tenaga manusia. Merajang biasanya dilakukan pada pagi hari, dikala tembakau masih dalam keadaan lembab. Lalu dijemur hingga kering dan menghasilkan aroma khas yang kuat. Tembakau sudah ada di Temanggung sejak bertahun-tahun lamanya, dengan kisah manis sebagai daerah industri tembakau terbaik di Indonesia. Nah, ini masuk ke proses akhir, habis ini akan di-press, lalu langsung siap untuk di-packing. Seperti yang kita tahu, tembakau itu sendiri mempunyai satu efek yang kurang bagus sebenarnya untuk kesehatan. Tapi buat masyarakat di Temanggung, ini penyelamat ekonomi ya, Pak? Iya.
Nah, jadi ya mau bagaimana? Kalau buat masyarakat Temanggung ya ini tulang punggungnya itu ya ini bertani tembakau ini.